Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah dada kami, hilangkanlah hambatan dalam komunikasi kami, sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan ini bermanfaat bagi kami dan juga bagi nusa bangsa, bagi negara, bagi masyarakat, dan tentu bagi agama, ya Allah. Om Swastiastu yang di Bali, semoga pertemuan ini berberkah bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Riza. Mungkin saya ingin mengkoreksi sedikit bahwasannya memang secara kronologis saya itu sudah setahun yang lalu sudah ketemu dengan Faisal, dengan Bang Faisal yang terpidana, dan juga dengan Pawang Rani ya, yang punya bot itu. Jadi memang ketika itu saya mendengarkan cerita mereka dan saya memang sudah melihat ini ada indikasi pidana, begitulah kurang lebih kira-kira, sehingga waktu itu mereka katanya bot masih ditahan, kemudian akan dilanjutkan prosesnya segala macam, dan saya coba komunikasi dengan pihak penegak hukum. Memang ada unsur-unsur yang kemudian mereka itu harus dilanjutkan prosesnya. Itu setahun yang lalu. Nah, sampai kemudian menjelang puasa kita juga pernah komunikasi juga dengan Kontras ya, dengan Bang Hendra, sampai kemudian kita mendengar vonis ini kan gitu. Nah, yang jadi berang saya itu ini betul-betul diterapkan itu pasal 120 ayat 1 itu. Walaupun memang di situ hukuman minimalisnya 5 tahun itu dan 500 juta itu hukuman minimalis, tertulis saklek, tulis secara jelas memang seperti itu. Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 2011 tentang keimigrasian. Di situ artinya memang kemudian respon pertama itu sebenarnya bukan dari saya, dari Bang Fadli. 1 hari setelah vonis itu Bang Fadli ngomong. Nah, saya masih mengikuti respon publik. Jadi memang artinya saya sudah, bahkan kenapa kok seberat itu, apakah nggak ada sisi lain yang dilihat kemudian misalnya artinya memang secara manusiawi ini kita juga harus melihat, karena kan proses hukum itu yang saya pahami tidak hanya sisi-sisi hukum saja yang diterapkan, tapi juga sisi-sisi lain. Nah, ini yang kemudian buat saya berang, dan kemudian kami bertemu. Karena saya melihat Bang Fadli komen, saya juga seide dengan beliau, saya juga kemudian komentari, dan saya komunikasi juga dengan Bang Hendra melalui termasuk juga dengan Pak Riza dan dengan pengacara yang kemudian dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, YARA, Tengku Indra, ya kan? Saya komunikasi, saya bilang banding nggak? Beliau bilang banding, saya dukung banding. Saya bilang, dan saya utarakan itu ke Bang Fadli bilang ya udah kita dukung, kita ikuti. Dan alhamdulillah juga putusannya kita sudah dapatkan. Artinya secara politis saya dan Bang Fadli dalam hal ini memang akan mengikuti proses ini. Nah, artinya kalau pertanyaan tadi ke apa landasannya, itu kronologis itu tadi, kemudian respon publik kan tidak teredukasi, ataupun publik dalam hal ini melihat bahwasanya ini sisi kemanusiaannya kenapa nggak diperhatikan. Ini kan menolong, gitu kan? Publik kan seperti itu. Nggak ada, saya rasa publik yang awam. Saya wakil daerah, wakil rakyat. Tentu saya harus menyuarakan apa yang menjadi respon publik dalam hal ini. Sehingga kalau memang betul-betul ini ada indikasi kriminal, ada indikasi tindak pidana, sehingga para penegak hukum kemudian memberikan edukasi kepada publik. Ini benar-benar memang ada pelanggaran hukumnya atau seperti apa yang memang kemudian bisa diterima oleh publik. Jadi sebenarnya hanya menyuarakan respon publik saja, dan kemudian juga bermohon lah sifatnya ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kemudian juga peradilan, bahwa saya memang apa yang mereka lakukan itu sudah benar menurut mereka, tapi mungkin belum terperhatikan sisi-sisi lain yang kira-kira bisa kemudian menjadikan ini lebih bermartabat lah bagi para ini. Karena kenapa? Ini kan peristiwa pertama kriminalisasi, ya tanda kutip kriminalisasi.
Kan tadi sudah juga cerita-cerita sebelum kita mulai bahwa saya ini kan dari 2009, malah saya tahunya dari 2007 kalau nggak salah. 2007 itu Rohingya sudah ke sini. Jadi walaupun nggak puluhan kali, tapi belasan kali saya yakin, mungkin data nanti ada yang lebih lengkap dari abang-abang dan sumber yang lain. Ini kan sudah, kenapa? Ini kan yang pertama. Dulu malah 2018 pernah terdampar, pernah ditolak di Thailand, pernah ditolak di Malaysia. Kemudian oleh penelitian Aceh dibawa ke sini. Nggak ada pelanggaran hukumnya. Nggak ada penerapan Undang-Undang nomor 11, nomor 6 tahun 2011 ini tentang imigrasi. Ya kan? Yang ada malah yang dijalankan Perpres nomor 125 tahun 2006 tentang penanganan pengungsian dari luar negeri. Ini turunan daripada Undang-Undang nomor 37 tahun 2009 tentang hubungan luar negeri. Jadi Perpresnya lambat sekali memang 2016, tapi sudah lumayan. Artinya memang Perpres itu mengatur tentang bagaimana penanganan dari luar negeri. Itu dilaksanakan, diterima, penilaiannya tidak dikriminalisasikan, ya tanda kutip ya. Kemudian ditaruh di penampungan sementara ya. Kalau teman-teman sesuai dengan undang-undang itu kan ada rudenim, rumah detensi ya, imigrasi yang di Aceh nggak ada. Jadi waktu itu ada yang di Aceh Utara, di Aceh Timur, dan saya waktu itu masih ketua IKAT, saya ikut terlibat, ikut peran serta kecil-kecilan untuk mendukung pembelajaran mereka, nyari baju-baju bekas dan segala macamnya. Di Aceh Timur, di Aceh Utara, di Langsa, di Kuala itu, kemudian juga di Aceh Tam yang ada, dan ya artinya seperti itu. Kenapa sekarang kemudian ada kriminalisasinya dengan mencari-cari dalih lah, kalau bahasa awamnya seperti itu. Kemudian juga maka kemudian kita melihat ini harus kita kawal, dan saya yakin kita sepakat untuk itu. Sehingga kemudian juga kita mendorong, kalau tadi Perpres bisa dijalankan, tidak menjalankan undang-undang, walaupun kenapa kemudian sekarang di undang-undang keimigrasian itu yang diterapkan, tidak Perpres 125 itu yang mungkin karena memang secara hierarki hukum undang-undang lebih tinggi dari Perpres. Maka selama ini saya setuju dengan diskusi saya dengan Mbak Hendra Kontras, bahwasanya memang Perpres ini harus dorong untuk ditingkatkan levelnya dari hanya sekedar Perpres, bisa jadi kita suarakan itu juga sudah saya sampaikan kepada Pak Fadli Zon kan dalam hal ini juga di tingkat internasional juga beliau ada peran-peran legislatifnya lah. Peran-peran beliau sekarang ketua BKSP itu Badan Koordinasi Antar Parlemen di DPR, dan punya komunikasi dengan parlemen luar, termasuk beliau konsen terkait dengan imigrasi, dengan hal pengungsi Rohingya ini. Ini bukan masalah hulunya, ini kan hilirnya. Pesal itu kan pion terdepannya gitu, pion betul Pesal itu. Nah, badaknya, bentengnya, menterinya, rajanya mana gitu. Dan itu secara pelaku pelanggaran hukum. Secara permasalahan juga ini kan hilir di Aceh. Permasalahan utama kan di hulu. Apa peran Indonesia terhadap mencarikan solusi terhadap persoalan di Myanmar sana, di Rakhine sana, di Arakan sana. Nah, ini yang juga harus kita dorong. Artinya kalau kayak gini kan tidak akan banyak nelayan-nelayan seperti Bang Pesal akan kena, ya kan? Dan sayangnya lagi rasa kemanusiaan rasa peduli, rasa care, rasa kemanusiaan orang Aceh ini terganggu. Kenapa? Kan bisa jadi nanti kalau ada yang seperti ini lagi, ada nelayan ketemu, ini takut kita nanti 5 tahun 500 juta nih kalau kita tolong. Kan ini kan udah mengganggu rasa kemanusiaan kita sebagai orang Aceh, saya rasa. Selama ini belasan kali kita tolong, nelayan tolong, nggak ada masalah. Nah, ini juga sebenarnya harus kita perhatikan. Apakah kemudian kita biarkan? Kan nggak juga. Mana rasa kemanusiaan kita? Ini kan sudah secara internasional juga ini sudah terlepas daripada mereka seagama dengan kita. Ini kemanusiaan saya bicara, nggak agama ya.